Olo olo habari teuti. Ini Sri Yuni yang Apa? tahu orang Gorontalo. Sri Yuni orang Gorontalo. Pas boleh baca cerita. Orang Gorontalo, Oh iya. Gorontalo. Kita bukan orang Oke. Gorontalo. Ya, oke. Jadi sekarang jangan dulu bicara orang Gorontalo, orang Ternate. Kita bicara Tuhan dulu. Bagaimana? Boleh? Satu sesi kita. Kamu jabarkan tentang konsep ketuhanan dan tentang konsep keselamatan. 5 menit waktu buat kamu. Ku kasih, silakan. Saya mau dengar sama netizen Jangan saya. dulu, Silakan. jangan dulu begitulah. Takut dia. Kon- Bagaimana Tuhan, kabarmu? konsep keselamatan. Baik, baik. Lagi apa? Lagi Saya ini apa? cuma Mengajar. Lagi mengajar. iya mengajar sama Sri Yuni. Jadi saya bilang Hmm. mengenal gereja sejati. Jadi itu saya lagi mengajar ke dia. Dan dia Emang mencatat, Yesus kenal cuma gereja? masalahnya jaringan kurang bagus. Oh, bagus lah. Ya, Siruyuni belajar sama Jenriko. Kalau kamu Kristen, kamu belajar sama Jenriko bagus. Jenriko orangnya itu jujur. Cuma hati-hati. Beliau kalau berbicara 10-12 yang salah. Jenriko ini kawan saya, teman-teman. Mungkin setiap kita berdiskusi itu ya kita emosi, itu hal yang wajar karena dia berusaha membela iman dia. Iya. Tapi beliau selama ini saya tidak pernah melihat beliau itu menghujat. Begitu. Selain kalau beliau mau mengkanter itu saya tahu. Tapi kalau sama saya, beliau ya alhamdulillah masih sopan-sopan sedikit. Ada mereka bilang Iya. nama lain kamu Boti. Boti itu apa Boti? Boti itu apa, Jenri? Serius tanya. Suka sesama jenis katanya, suka sesama jenis. Oh, Begitu. kamu suka sama jenis? Itu arti boti bukan. Oke. Sorry. Saya pikir kamu punya nama lain Boti. Iya. Kekeo le. Iya, Itu serius. dia Islam masuk Kristen. Coba Oh, dia tanya Islam saja masuk sendiri. Kristen. Oh. Iya. Terus apa Bagaimana menjadi orang Kristen yang benar ya? Iya. Langkah-langkahnya, bagaimana mengenal gereja yang benar. Ini jadi orang Kristen yang benar. Arti Kristen adalah pengikut Kristus, benar? Iya. Kamu sekalian penginjili di netizen saya itu banyak sekali fans sama kamu loh di bawah. Coba kamu menginjili mereka. Tapi saya ini, Bagaimana cara bagaimana cara menjadi Kristen yang baik? Silakan. bukan cara menjadi Kristen yang menjadi orang. Ya. Oke, ya. Pertama kita harus mendengar Injil, ya. Kita mendengar Silakan. Injil karena Injil adalah kabar baik, ya. Jadi yang mencatat serta kebangkitan Yesus Kristus. Ya, berbicara tentang Injil itu berbicara tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam kita harus kalau menjadi orang Kristen yang benar harus melalui 5 langkah keselamatan. Pertama, mendengar tentang Injil, ya. Kedua, kita harus mengimani atau percaya kita. Ya, keempat kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu step-stepnya Sabar, saya untuk catat. menjadi orang Saya Kristen catat. yang benar. Saya Kelima, catat. oh ya. Sabar. Serius Oke. ini saya catat. Oke. Iya. Mana ya? Saya ini cuma 11 orang nonton. Kalau di situ berapa? Iya. Yang pertama apa tadi? Iya, kalau tunggu brother. Ini Tarisa Motor peka saja kalah. Memang betul, brotherku ini banyak sekali pengikutnya dan dia banyak fans. Di se-Indonesia banyak yang kenal sama brother ini Peste Loading. Kalau saya kasihan Iya, ya silakan. kasihan. Tahu kan? Tapi saya kan tidak juga kayak biar satu pun atau tidak ada orang pun saya tetap mengajar.
Begitu Yang pertama loh. tadi apa? Yang pertama tadi apa? Pertama, harus mendengar Injil. Harus mendengar Injil. Oke, yang kedua? Iya, mendengar Injil. Pakai ayatnya. Oh, nanti saya jabarkannya sebentar. Oke, Iya, nanti kedua jabarkan. yaitu Nanti putaran kedua mengimani kamu atau jabarkan. Kita catat ya, poin-poinnya saja. ya. Yang kedua, Mm-mm. Oke. Mengimani atau percaya kepada Injil itu. Mengimani mengimani, atau percaya kepada mengimani Injil itu. atau Atau percaya pada Injil itu. Oke, sudah. Yang ketiga, iya. Ketiga, bertobat dari dosa-dosa kita. bertobat dari dosa-dosa kita. Oke. Terus, keempat, Mm-mm. Keempat, mengakui Kristus sebagai Tuhan mengakui dan juru selamat. Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke. Silakan. Yang kelima, dibaptiskan. lima. Dibaptiskan. Oke. 5 poin ya. Silakan Untuk kamu jalan keampunan dosa. Untuk jalan keampunan dosa. Untuk jalan keampunan dosa. Oke, silakan kamu jabarkan 5 menit waktu. Silakan, saya dengar. Waktu 5 menit. Oh iya. Jadi Kisah Rasul pasal Nanti tambah lagi, nanti pertama tambah, nanti mendengar tambah tentang lagi. Pokoknya Injil. saya mau dengar. Iya, iya. Ya, harus apa? Kisah Rasul pasal Harus percaya Injil. ya, mendengar dulu, mendengar. Ya, Kisah harus Rasul mendengar pasal Injil. 15 ayat 7. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 7 dikatakan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Itu dikatakan dalam Roma 10 ayat 14 dan ayat 17 ya. Roma 10 ayat 14 dan 17 dikatakan ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, itu dalam Roma 10 ayat 14 dan ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu pertama, step yang pertama, mendengar Injil. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dikatakan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, yaitu, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Itu pertama, mendengar Injil. Step yang kedua adalah mengimani atau percaya Injil itu. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca Yohanes 5 ayat 24 ya, saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 8 ayat 14. Saya baca ya, Yohanes 8 ayat 14. Ya, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dikatakan di situ. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 6, ya, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pertama kita mendengar Injil, kedua kita percaya atau mengimani Injil itu. Ketiga kita bertobat. Ya, bertobat dari dosa-dosa kita, yaitu Roma 6 ayat 3 sampai 8. Roma 6 ya. 6 ayat 3 sampai 8 dikatakan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu di dalam bertobat ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, yaitu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang step yang ketiga ya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 itu juga dikatakan ya. Tapi saya akan langkah lagi keempat, yaitu mengakui Kristus sebagai Tuhan ya. Dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan, Matius 10 ya, ayat 32 sampai 33 dikatakan, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Itu dikatakan masih dalam konsep mengakui Kristus ya. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut yang mengaku dan diselamatkan. Sudah habis? Oke, sudah habis. Gantian lagi. Iya, tidak. Nanti habis baru kamu punya lagi gantian kita begitu. Oke. Ya, kamu mute. Oke. Nah, tadi ketika Jenry mute ya. Tadi ketika Jenry berbicara begitu, itu sangat bagus penjelasannya, itu dia jelas, tepat, tapi sesat. Iya. Karena kamu mengatakan harus mendengar Injil. Nah, apa itu Injil? Apakah Bible itu adalah Injil? Bukan. Bible itu bukan Injil. Nah, kita perhatikan, saya buktikan ini. Nih, perhatikan baik-baik ya. Nih, kita pakai data nih. Ya. Injil adalah, perhatikan, kata Injil berasal dari Yunani yang berarti kabar baik atau kabar sukacita, ya. Jadi Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, Jenry, ketika kita mendengar orang dibunuh, itu kabar baik apa kabar buruk? Yang dijelaskan sini, mendengar kabar orang dibunuh adalah kabar buruk. Bagaimana bisa Jenriko mengatakan yang Jenriko bahas tadi adalah Injil, tetapi di dalamnya cerita bagaimana terjadi pembunuhan Yesus? Dia dikutuk, dia dipaku, dia disalib, itu kabar buruk. Jadi yang kamu pegang itu kabar buruk, berita duka. Ini. Mendengar kabar orang dibunuh adalah kabar buruk. Nah, Yesus dibunuh atau bunuh diri? Nah, kalau mau kabar baik ini sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan ini. Nih, perhatikan sini. Ini. Nah, ini. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, jederkon. Nah, itu Jenry. Jadi, yang Jenry pegang itu adalah Bible. Bible itu bimbingan Belanda yang suka membunuh orang, merampok orang. Ini Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar baik. Siapa ini? Siapa ini? Jangan panggil keluarga. Aduh, jangan panggil keluarga. Aduh, kenapa su panggil keluarga? Aduh, jangan panggil keluarga. Tadi, maksudnya sudah dari tadi ini, sudah dari. Oh, tadi, siapa itu namanya tuh? Siapa itu? Siapa namanya? Sri Yuyandang yang tadi. Sri pindah sini sayang. Sayang lagi. Sri pindah sini. Aduh, itu kan dia. Ini Injil.
Iya, Sri marah di Google, Sri. Jangan marah sama abang loading yang ganteng, jangan ya. Nih, lihat saja di Google. Injil adalah kabar baik. Shh, kabar baik. Nah, ketika kita mendengar orang itu dibunuh, disalibkan, dikutuk, ditombak, diludahi, diinjak, dipaku, dipotong, disensor, itu namanya sabar sayang. Aduh. Ini nafsu tinggi ini perempuan ini. Nafsu. Aduh. Sri, biar saja. Sabar. Aduh. Ya, Sri. Aduh, Sri lama-lama saya nikahi kau, Sri, serius nih. Sis, biarkan saja dia berbicara. Nanti kalau Sabar sampai selesai. Sri. Oh, Sri. Oi, sabar dulu. Dah. Gampang itu. Saya itu bisa memblok. Tidak boleh mau Gampang, diam ke sana tenang. dulu, tapu. Bapak sabar dulu, hati. Waalaikumsalam, Bunda Yang. Bapak sabar Ya, dulu, nah, Uti, nah. Bapak sabar dulu, nah. Biarkan saja dia berbicara. Bapak sabar dulu, Uti. Tidak apa-apa. Jangan bawa seperti orang-orang, sebulawahu ini, Uti, Bapak sabar dulu, ati olonana wau, Sentir, ini bagaimana? Aduh. Itu kan sudah saya bilang, selagi masih di Kristen pasti kerasukan. Ketika dibahas Bible, pasti kerasukan. Kan? Bukan tidak paham, Uti. Bagaimana mau kenal sama Tuhan? Wong Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, belum selesai ini apa? Tapi saya waktu dia potong Jendriko. Boba curang oni dua ini biarkan saja dulu. Iya. Nek, saudari. Boba curang oni dua ini Sabar dulu, ya, sabar dulu. Nah, oke. Kita kembali ya. Nah, coba Jendriko buktikan sama saya. Oke. Itu tadi saya sanggah ya. Nanti baru Jendriko sanggah. Sekarang poin kedua adalah apa tadi? Poin kedua adalah mendengar, memahami Injil. Ya. Merajuk. Aduh, Jendriko, jangan, aduh, sabar dulu, Sri, Sri, sabar dulu, Sri. Sabar. Sri bilang penjemam batu. Sri lupa di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Sri lupa kah? Makanya baca Bible. Kamu tidak baca Bible, baru kamu bilang Islam menyembah batu. Kamu lupa kalau Yesus adalah batu. Kamu ini kenapa, Sri? Jangan begitu. Memang susah sekali. Memang perempuan-perempuan kalau ketemu saya sudah ganteng, pintar begitu, biasa mereka langsung birahi. Jadi makanya saya pikir tadi kamu sendiri. Pantas dia birahi kan? Sabar dulu. Sabar. Jadi silakan kan, Jendriko, silakan. Ya, oke. Jadi sebenarnya kan saya ini lagi sharing dengan Sri, tapi kan loading suka naik. Jadi memang ya saya juga bagaimana ya? Di sini kita belajar, di sini. Saya pengen belajar sama Sri. Saya pengen belajar sama Sri juga. Nah, contoh. Iya, sabar. Nih. Sabar nih. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Ini kau penyembah batu nih. Nih, Yesus adalah batu. Coba kau lihat di sini. Ini batu nih. Ini batu nih. Nah, ini batu semua ini. Yesus adalah batu. Kalau mahakota batu, rambu batu, badan batu, hidung batu, biji pun batu. Semua batu habis. Dalilnya mana, loading? Itu kan gambar. Oh, dalilnya di sini. Coba kita buka. Di Kisah Para Tuyul. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Ini Yesus adalah batu. Berarti Tuhan kamu batu. Loh, ini tertulis. Ini di Kisah Para Rasul. Yesus adalah batu. Ini Yesus adalah batu. Lah. Sekarang ini apa nih? Nih. Itu bahasa metafora. Iya. Lah. Itu bahasa. Nah, itu bahasa itu. Dengar itu.
apakah Itu disebut bahasa flora satu dan pintu itu fauna. pintu? Kau tidak tahu itu. Iya, silakan lanjut Jendri. Lanjut. Jadi Biasa ingat perempuan ya begitu biasa. bahwa Yesus itu, iya. Jadi ingat bahwa Yesus itu ketika dia dilahirkan ya, diberi nama manusia ya, yaitu Yesus Kristus, itu gelarnya itu sebagai manusia dia disematkan banyak gelar. Seorang sebagai nabi, raja, imam ya, terang dunia. Itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Batu penjuru. Bukan Yesus adalah batu. Bisa dimengerti? Tapi kan ya susah, kita juga mau menjelaskan, yang penting sekedar menjelaskan bahwa seperti itu. Jadi Yesus itu ketika menjadi manusia itu disematkan kepadanya gelar-gelar ya. Saya sudah buat ada 39 gelar ya di Bagang. Bisa di cross check itu. Dia disebut anak domba ya, apa semua. Bukan berarti dia batu secara letterlet. Tapi tidak apa-apa karena ya memang namanya kita kan berbeda sumber. Berarti di kisah Ya. para rasul salah. Yang mana? Yang Ini dikatakan batu penjuru. Masa salah? Ini perempuan lama-lama saya nikahi dia. Nih. Ini berarti ini hapus sudah ini ya. Ini Yesus adalah papan. Yesus adalah kayu. Salah. Yesus Iya, adalah batu. Saya sudah bilang kan bahwa dia disandangkan gelarnya banyak ya. Apakah disebut akulah jalan, berarti itu jalan-jalan yang seperti kita jalan. Bukan begitu. Aku terang dunia, apakah dia Jadi lampu? ini tertulis Kan apa, bukan batu? lampu dia manusia. Iya, berarti ini batu. Itulah yang ku bilang. Itu disematkan kepadanya gelar ya, disebut batu penjuru. Oke, Kan berarti itulah ini batu salah ya. penjuru, menjadi batu Iya, penjuru. berarti ini salah. Salah ini. Apa itu batu penjuru? Itu patung. Ini batu, ini siapa ini? Ini wajah siapa ini? Ini wajah siapa nih? Ini mereka Saya bikin nggak tahu patung siapa juga ini, wajah jujur? siapa. Saya Oke, nggak tahu berarti patung ini siapa. hapus. Hapus ini. Yesus batu angka. Hapus. Ini tertulis apa? Apa ini? Bagaimana kamu marah-marah? Nah, di sini kan kita ketika kamu mengajari saya juga punya ilmu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Benar tidak yang Jenrico ajarkan sama loading ini begini? Benar tidak? Di sini kita sama-sama belajar. Kenapa ini perempuan kaskado dia kejang-kejang? Jangan terlalu kejang-kejang, di sini kita belajar. Jadi begini ya, Hargai gelar saya PST itu peneliti sekolah teologi. 13 tahun di Vatikan ini. Cari murid itu yang betul-betul modal belajar, bukan modal kerasukan. Kau kasih belajar apa dia? Kasih belajar kerasukan. Terus dia oke, berarti Yesus datang kepada orang-orang bodoh begitu. Macet. Berarti Yesus datang kepada orang-orang bodoh. Macet. Macet. Coba dia bilang, Yesus datang kepada orang pintar atau orang bodoh? Ayo. Orang kalau tidak tahu apa-apa itu bodoh. Baru tahu sedikit. Makanya kamu itu diam. Biarkan saya mau belajar Injil dengan Bang Jenrico. Tadi Jenrico bilang tadi Injil. Saya sudah buktikan. Sahabat, bukan framing. Nih, perhatikan di mana saya framing. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik nih. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Nah, coba kita buka di sini. Ketika kita mendengar orang dibunuh, kabar baik apa kabar buruk? Apa di sini? Mendengar kabar orang dibunuh adalah kabar buruk. Nah, Yesus bunuh atau bunuh diri? Begini, bagaimana kamu ini? Sri. Ya, maksud saya Sri, ya
Iya, dia tidak Iya, paham. bagaimana? Iya, dia tidak paham. Ini kan Jadi biarkan ini kan saja. kabar Dia buruk. Nih, tidak nih. paham. Nanti masih Mendengar peninjau. kabar orang dibunuh adalah kabar buruk. Kenapa kau bilang kabar baik? Marah sama Google. Kenapa marah sama saya? Marah sama Google. Mereka kan memakai Google. Kalau kita memakai Alkitab. Begini, brother. Kita ini memakai Alkitab. Nah, silakan. Ya. Apapun Anda mau bilang, mau Google kah, apa itu aplikasi dola kah apa itu? Aplikasi dola itu kan buatan manusia. Kalau untuk pengetahuan lain mungkin. Kalau untuk menyangkut keselamatan itu aplikasi itu tidak bisa tidak bisa dipegang karena itu memang buatan manusia. Kalau kami memegang Alkitab karena Alkitab ini berasal dari atas dari Tuhan sendiri. Tidak bisa kita jadi berbicara tentang keselamatan itu kita berpegang kepada Alkitab, bukan berpegang pada aplikasi, ya. Karena di dalam 2 Timotius di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 apa yang dikatakan, ya, coba saya baca, ya. 2 Petrus 1 carikan saya ayat 20. Sabar. Carikan saya di mana jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen, ya. Kalau ada, saya bakar rumah saya. Carikan saya di mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen, ya. Carikan saya di mana jaminan Yesus memberikan keselamatan kepada orang Kristen. Kalau ada, saya bakar rumah saya. Carikan saya. Kalau kamu minta di dalam Islam, kalau kamu minta di dalam Islam, sabar, Sri. Sabar. Maka akan diselamatkan. Apa segala yang banci? Siapa yang tidak dibaptis akan tetap dalam hukuman. Itu. Aduh. Ya. Ini susah lagi ditutup mulut atas, dia bicara pakai mulut bawah. Ya, itu ayatnya itu, barang siapa yang Badiam dulu, Sri. maka akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak mau dibaptis maka tidak akan diselamatkan, tetapi Badiam dalam hukuman. dulu. Silakan bakar rumahmu, Pak. Diam dulu. Lama-lama ini. Silakan, Jendriko. Carikan saya satu ayat. Ingat. Ya, Yesus katakan, carikan saya satu ayat ya, di mana jaminan Yesus keselamatan kepada orang Kristen. Ya, kalau ada baptis saya sekarang. Carikan. Jadi ayat-ayat saya akan sampaikan sedikit, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, ya, dikatakan, Yohanes 10 ayat 28 dikatakan begini. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 8 dan Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Lalu dikatakan di dalam di dalam Markus 16 ayat 16, ayat dari 15 sampai 16 dikatakan, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16 mengatakan, barang siapa saja, tidak pandang suku, ras, etnis, ya. Itu barang siapa saja yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, itu dikatakan oleh Alkitab sendiri, oleh Yesus. Dan dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga maupun di bumi, ya, telah diberikan kepadaku. Jadi dia memegang otoritas, ya, baik di sorga maupun di bumi. Dan dia mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 5 yang saya bacakan tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Di dalam Yohanes 10 ayat 8 kembali lagi yang saya bacakan tadi, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bagaimana? Terus. Masih ada waktu itu. Waktu 3 menit masih ada. Silakan. Lanjut yang tadi. Memahami Injil apa mendengar Injil. Kan ada 5 poin tadi kan. Masih ada 4 poin. Silakan. Jadi Injil adalah kabar baik, kan? Atau kembali ke mana ini? Maksudnya yang tadi. Oh, yang di masih 5 kan? Oke, baik. Ya, 5 poin. Sabar. Okay. Ya, tadi bagaimana? Silakan. Kasih selesai. Terus. Oh, iya.
Jadi tadi kita mendengar Injil, baru percaya atau mengimani Injil itu ketika kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, bertobat. Keempat, kita harus mengakui Kristus. Kelima, kita harus dibaptis untuk jalan keampunan dosa. Jadi dibaptiskan itu terakhir ya, dikatakan ya di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 yang saya katakan tadi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kelima ini ketika kita mentaati melalui 5 langkah keselamatan ini atau step ini, itu kita mentaati Injil. Ya, berarti kita sudah berada di dalam keselamatan itu. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 37. Kisah Rasul 8 ya, ayat 36 sampai 37 dikatakan begini. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jikalau aku dibaptis? Kan dikatakan. Sahut Filipus, yaitu jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, yaitu aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi ketika orang ingin mencari Tuhan, Tuhan akan mengirim seorang hambanya atau orang yang ditentukannya ya, yang diurapinya untuk menyampaikan berita Injil ini kepada orang-orang yang tidak mengerti, supaya orang-orang yang tidak mengerti ini jadi mengerti. Kan ketika dia membaca kitab Nabi Yesaya, dia katakan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Itu Filipus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada penjelasan, tidak disampaikan atau diajarkan? Jadi dia berbalik ke nas itu di dalam Kisah Rasul pasal 8. Bisa kita baca ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 itu ya. Kita bisa baca di situ sida-sida dari Ethiopia. Karena Tuhan Yesus menuntun dia supaya dia bisa mengajar tentang Injil. Dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Coba saya baca ya. Roma 6 ayat 3 dan 4. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, dalam hidup yang baru. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang mencangkup tentang kematian, penguburan serta kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ya, karena iman orang Kristen itu, brother, di atas kubur yang kosong, ya, di atas kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang Kristen di seluruh dunia. Oke, sudah. Oke. Silakan diterima. Oke, terima kasih. Iya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengarkan yang ditanya minyak kelapa, yang dijelaskan minyak lintah. Nah kan ya, ganggu dia. Tuh kan ngerocos saja dia tuh. Coba bagaimana itu Jendri? Coba. Berarti di sini tidak secara langsung kalian takut kebohongan terbongkar oleh PST Loading. Karena saya sudah membuktikan pakai data. Iya, makanya suruh dia diam. Tutup dia punya mulut begitu. Nah, tuh kan nah. Tuh kan ini. Nah, kan ini dia coba Jendriko. Aduh. Nah, bagaimana? Mata hati kalian itu sudah tertutup. Jadi nggak ada gunanya. Meskipun kami bicara mengerocos di sini, kalian nggak ada gunanya. Tuh kan. Bagaimana Jendriko? Meskipun kami udah menyampaikan kebenaran ini, tapi kalau nah, ini bikin malu Kristen loh. Ini bikin malu Kristen loh. Ya, begini saja. Begini, Bang. Nanti kalau ada waktu kita berdua nanti diskusi. Kalau dia ini Bang ini Sri ini kan saya punya apa cewek. Maksudnya pacar. Kita sharing dan saya
Bukan, maksudnya bukan. saudari. Maksudnya saudari dalam arti saudari dalam Tuhan. Saudara. Artinya saya lagi membimbing dia untuk mengerti tentang Alkitab. Tapi brother kan datang. Saya kan menghargai juga brother. Jadi maksud saya mungkin kurang tepat kita akan berdiskusi ini. Ya, jadi saya harus baik. menghargai. Kita karena selesaikan statement ini dulu ya. Kita selesaikan statement ini. Setelah itu nanti saya berkunjung di komal kamu atau kamu berkunjung di komal saya atau kita PKPK ulang kasih turun Sri ini ya. Ya, oke. Nah, saya selesaikan ini. Sabar dulu, Sri. Sabar dulu. Sabar dulu, Sri. Sri, sabar dulu, Sri. Kan? Nah, ini Al-Quran itu dengan baik dan benar dari makanya jangan cuma kamu bimbing dia masalah Injil, tetapi kamu bimbing dia juga tentang etika. Karena dengan perbuatan dia ini mencerminkan Kristen itu tidak baik. Kamu tanya kepada orang Kristen, pasti banyak orang Kristen tidak suka. Malu Kristen ketika dia berbuat seperti ini, malu. Kristen malu. Saya dari tadi kamu ngoceh-ngoceh, saya diam saja. Begitu giliran saya, dia mulai ganggu waktu saya, kamu biarkan. Berarti di sini kalian bagaimana? Biar netizen yang menilai lah. Kan begitu. Ujung-ujung netizen yang menilai kan. Nah, tadi saya sudah pakai data. Ketika kalian kejang-kejang marah sama Google. Begitu saya buka Google, Injil adalah kabar baik. Bagaimana kabar baik itu? Nah, saya buka. Ketika mendengar orang itu dibunuh, itu namanya kabar apa? Google sendiri bilang, itu kabar buruk. Nah, sementara di 1 Tesalonika 2 nomor... Sabar. Katanya begini, katanya pas kerasukan kan? Sabar dulu. Ini saya punya waktu. Kenapa kamu kejang-kejang? Ini saya punya waktu. Kamu birahi sekali sama saya. Memang begini kalau kelebihan ganteng ini. Susah sekali. Sabar dulu ya. Nah, ketika saya buka, ternyata ketika mendengar orang itu dibunuh, berarti itu namanya kabar buruk. Sementara di 1 Tesalonika 2 nomor 2, 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti Bibel kamu itu bukan kabar baik, tetapi kabar duka. Bibel yang kalian pegang itu bukan berita baik, tetapi berita duka. Karena di dalam Bibel Anda menceritakan, kan mulai dia kan, kejang-kejang dia. Kan, kejang-kejang dia. Coba. Jadi ini data. Bang. Kenapa kalian tidak menolak data? Kenapa kalian menolak data? Bibel kalian saja kalian tolak. Makanya kalian ini dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih Bang, babi cari nasi. Kami ini tidak untuk berbicara tentang keselamatan tidak memakai Google. Kami memakai Alkitab. Makanya kenapa sabar. Kita mencari. Oke, sekarang ketika kamu mendengar, sabar. Iya, sabar. Kalau itu tuh kenapa kamu yang ulang jadi kejang-kejang? Iya. Gantian, ini waktu saya. Sesuatu yang tidak benar. Iya. Sabar, ini waktu saya. Oke, Jenry, jujur ya, jujur. Ketika kamu mendengar bahwa saudara kamu dibunuh, saudara kamu ditombak, saudara kamu dicaci, dimaki, itu kabar buruk apa kabar baik? Nah, kamu cerita saja. Ya setelah ya, Jendriko ya. Ya, nanti kasih tenangkan dia dulu, kasih tenangkan dia punya Roh Kudus. Kamu orang baik. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, Sri, sudah Sri, santai ya. Oke. Siap, Jendri. Ya, kasih tenangkan dia dulu ya. Ya. Terima kasih ya sudah hadir. Oke. Siap, terima kasih. Takutnya Jendriko lagi lagi kerasukan sama dengan Sri kan susah mau diurus. Kalau dua-dua kerasukan, masa saya mau lawan orang kerasukan? Lagi memang biasa kebiasaan orang ini pikiran negatif terus. Coba. Tapi Jendriko bisa kasih referensi itu tadi yang saya tanya. Ketika Jendriko mendengar keluarga Jendriko diludahi, dipukul, dicaci, dimaki, dipaku, ditombak, itu kabar baik apa kabar buruk? Kabar buruk. Yesus itu dipaku.
Ya, ketika dia bangkit, iya, ketika dia bangkit itu kabar buruk atau kabar baik? Pindah dari agama. Ya sudah, ya sudah. Ketika Nanti dia, ya, tunggu, nanti ya. ketika dia bangkit, kabar buruk atau kabar baik? Menurutmu? Mana ada yang bangkit? Oke, Yesus ketika bangkit, Susana bangkit jadi apa? Jadi setan kan? Tapi Yesus katakan hantu tidak mempunyai tubuh dengan tulang. Oke, Yesus Kan dikatakan. mempunyai tubuh dan tulang atau tidak? Hantu tidak mempunyai tubuh dan tulang. Hey, Ya, Yesus. hantu. Kok kamu yang jadi kerasukan ulang? Yang nggak punya, ya bukan. Kenapa? Kenapa Ya, Jendriko saya jadi jelaskan. kejang-kejang? 1 Yohanes Sabar, 13. Sri. Sabar. Ayatnya. Sabar. Oke, Yesus punya tubuh dan tulang atau tidak? Iya. Iya. Hantu tidak mempunyai tulang dan tubuh. Hantu tidak mempunyai Bagaimana mau tulang lanjut dan kita? tubuh. Jadi Yesus punya tulang. Mau dan lanjut tubuh. kita biar kondisi biar tertib. Mau lanjut kita biar saya mute. Kamu yang punya giliran. Mau lanjut apa gimana? Masih kasih belajar dia dulu. Hah? Mana-mana. Kayaknya apa? Begini, kan ini terakhir. Kan kamu bilang begini. Itu ditumbak ini, itu kabar buruk atau apa ya? Kalau dia bangkit, kabar buruk atau kabar baik menurutmu? Yang saya tanyakan ini dia mati dulu, dia ditombak itu kabar buruk apa kabar baik? Iya, kabar buruk. Jadi pikiran negatif mereka itu nggak akan ada. Negatif terus itu karena mereka itu. Ayo coba, bisa ndak diskusi dengan tertib? Bisa ndak kalau betul-betul Mereka kamu ini disentuh pengajar? sama iblis di Maryam, Bisa tidak? Surah Maryam. Dari Coba. bayi mereka itu sudah disentuh sama Bisa iblis. tidak? Waktu besar mereka disentuh sama iblis. Oke, terus, bahkan besar. Maryam 71 ya, seluruh manusia mendatangi neraka. Nah, kalian 2 ekor ini manusia atau domba? Ayo. Ayo. Oke, seluruh manusia mendatangi neraka. Kalian berdua ini manusia atau bukan? Ayo, jujur coba. Ayo. Kalau kalian berdua bukan manusia, berarti ayat itu bukan ke kalian juga. Karena ayat itu di Maryam 71 sudah jelas. Seluruh manusia mendatangi neraka. Oten manusia apa binatang? Pertanyaannya itu. Kalau kalian mengakui bahwa kalian adalah binatang, berarti ayat itu bukan kalian. Tapi kalau kalian mengakui bahwa kalian juga manusia, berarti Maryam 71 itu adalah nubuatan orang Islam mengantar orang Kristen ke neraka. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Baca Maryam 72. Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa, dan jangan kalian mati dalam keadaan muslim, bukan keadaan Kristen, bukan. Begitu. Pahamilah Bibelmu itu dengan baik-baik. Begitu. Kalian bertakwa, saya tanya, kalian bertakwa kah? Sudah, daripada kamu menyembah manusia terkutuk. Kalian orang Kristen itu orang yang bertakwa. Nah, di mana Kristen orang yang bertakwa? Sabar, sabar, sabar. Sabar, tenang. Sabar. 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 Itu yang meyakini Iya, sabar. itu Sabar. ada cahaya. Oke, sabar. Dan Oke. kami meyakini Oke, sabar. Oke, sabar. Kamu mengatakan bahwa kalian menerima Taurat, minal Taurat. Siapa? Jendriko, boleh saya request mintakan baca Yeremia 8 nomor 8 kalau berani? Yeremia 8 nomor 8 bisa? Kalau berani, biar Sri dengar. Kayaknya Sri belum pernah baca Yeremia 8 nomor 8. Coba dibaca. Coba dibaca. Yeremia 8 nomor 8. Bang Kasih, Sabar. yang dikatakan di dalam Islam itu. Sabar dulu. Iya, sabar. Orang yang bertakwa dikatakan di Iya. dalam Islam itu orang Kristen karena Iya, sesungguhnya sabar. mereka beriman. Ya, coba baca Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata yaitu kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuangnya menjadi bohong.
Jederkon. Palsu apa asli itu? Jujur. Menurut ayat itu, Jenriko, ya katakannya, tidak katakan tidak. Menurut ayat itu, palsu apa asli? Menurut ayat itu. Jujur. Ah kan? Gugup dia kan? Gugup dia. Gugup dia. Menurut ayat itu, asli apa paslu? Menurut ayat itu. Menurut ayat itu asli apa paslu? Asli Coba. lah. Saya Baca Yeremia Saya 8 nomor 8 gini. dibaca. ya itu nanti saya apa? Jangan cuma ayat 8, kita harus baca. Oh iya iya. Dosanya orang Oh sabar, kami sabar. orang Iya beriman lihat dan Sri. orang beriman. Katanya kamu bimbing Sri. Ayat Kamu 9. saja masih mau kaji ayat itu Tuhan kan? Yesus. Kamu kan masih mau kaji ayat itu, tapi Sri sudah tahu. Murid bagaimana baca, lebih tahu baca daripada semua. guru? Jadi, Oke. Berarti bagaimana Jenriko. kami bijaksana, ya. Oke, berarti ayat itu jadikan PR dulu, atau kamu bisa baca sekarang, bisa pahami sekarang, biar saya tunggu, atau Bisa. jadikan PR dulu. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka menolak firman Tuhan. Ya. Terus baca Maka kebijaksanaan seterusnya. apakah yang masih ada pada mereka? Kebijaksanaan Baca apakah seterusnya. yang ada pada mereka? Sebab itu aku akan Baca memberikan terusnya. istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah, istri sesungguhnya siapa? dari yang kecil sampai yang besar. Semua yang mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya akan melakukan tipu. Baca. Yeremia Oke, 8 kita nomor 8 kembali kenapa tadi ya. dilewatkan? Yeremia 8 nomor 8. Iya, tadi saya sudah baca. Apa bunyinya? Yang tertulis di situ asli apa palsu? Jujur. Iya, nanti saya cross check ya. Nanti saya cross check. Iya, soalnya saya kan muslim baca semua memahami. Iya, Jangan mantap. Itu yang saya akui sama kamu. Begitu. Itu yang saya akui sama kamu. Ya. Berarti itu jadikan PR buat kamu ya. Oke, Dinda? Iya, PR? bisa. Oke, PR. Ya, oke, Panggil dulu saya- guru. Iya, kembali Panggil yang guru. satu ya. Iya, kembali yang satu. Iya. Gas. Oke, di Tapi sini itu dikatakan Bang ya. Jojo, genre Sabar, memang Sri. kalau Sri, kalau guru kedatangan kamu ini Injil murid itu saya. lari, Roh Kudus. Guru kamu ini murid saya, juga Sri. Itu. Iya. Guru kamu ini murid saya. Dia dapat PR dari saya hari ini. Coba. Oke. Dia saja Jadi baru tahu begini. ayat itu. Tapi Kita murid kembali. kok lebih cerdas daripada gurunya ya. Oke, Sri ya. Iya, berarti Sri lebih cerdas daripada guru. Berarti Sri tidak usah berguru sama Jendriko. Langsung berguru sama Abang Noding yang ganteng, cakep, dan manis bagi Oke, hatinya. jadi dikatakan begini oleh rasul-rasul ya. Dikatakan begini oleh rasul-rasul ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia Itu juga perkataan siapa? kepercayaan kami. Perkataan siapa? Harus kita teliti begini cara belajar, Sri. Rasul-rasul. Ini Abang Loading tunjukkan Sri cara belajar. Yang Jendriko tadi itu ayat siapa? Perkataan apa, di mana datanya itu? Satu Korintus 15 ayat 12 sampai seterusnya ya. Oke. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai baik. kata Kristus Siap. tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi pemberitaan kami ini para rasul ya, pengikut jalan Tuhan mengatakan ya, sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Ya. Karena Oke, tentang dia mantap. kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup dari persekutuan dengan Kristus. Jadi rasul-rasul ini mereka rela mati demi apa?
demi Iya. kebenaran dan Sabar. mereka bersaksi. Kasihkan saya waktu, Ya. kasihkan saya waktu sedikit. Oke, baik. Tadi baca berapa tadi? Ayat apa tadi coba? Apa tadi? Yang kamu baca tadi itu? Surat 2 apa? kali saya bilang. Iya, surat apa tadi yang kamu baca? Yang kamu baca tadi? Apanya? Tadi Yang 1 tadi kamu baca Korintus, itu. ayat 1 Korintus 1 berapa? Korintus 15. Oke, 1 Korintus 15. 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Jawabannya di situ coba. Baca. Baca. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 Korintus 11 nomor 17. Silakan dibaca. Berarti itu yang Jenriko percaya, silakan. Begini Apa yang cara aku belajar, katakan, Sri. aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermudah. Maksudnya, kamu harus baca, ya. Jangan kamu hanya sembarangan membaca, tapi kau tidak mengerti. Itu Paulus tidak mementingkan diri. Hei, Paulus tidak mementingkan diri loh. Ya Bukan berbicara tentang apa. silakan kamu yang jelaskan, itu Bibel kamu kok. Kamu mau putar kiri, putar kanan, terserah. Iya. Yang pasti kan jadi 1 tambah 1 2. Dia tidak, iya. Silakan. Tidak. Begitu Sri kalau cara belajar, biar kalau Sri ini kan lebih pintar daripada guru, makanya besok-besok Sri ndak usah jauh belajar sama Jenriko. Oh, Jenriko ini menurut saya belajar langsung sama Abang Loading, gitu. Gitu Sri. Dikatakan ayat 7 ya, coba dengar ya. Dikatakan ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri? Itu dikatakan Ya untuk baca meninggikan Bibelmu, kamu. kau marah sama Bibelmu, Iya, jangan marah ayat. sama saya. Tidak, saya sampaikan kepadamu loh, bukan saya marah Oke, pada. Kenapa siap. saya marah pada Bibel? Saya sampaikan kepadamu, Paulus itu tidak memeningkan diri, itu perikopnya. Jadi kita baca, kita tarik kesimpulan. Semua itu apa konteks dekat dan ada konteks jauhnya. Ini konteks dekatnya, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Ya, jemaat lain telah kurampok dengan menerima. Kurampoknya artinya telah dengangan dan Dirampok dari lagi mereka jemaat. ke Astagfirullahaladzim. Dia rampok siapa? Siapa yang rampok? Siapa yang Bukan rampok? kurampok dalam hal itu. Cobalah mengerti, coba dengar dulu. Sama seperti ketika kedatangan Yesus seperti pencuri, kan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Apakah dia mencuri? Kenapa kau Bukan. bilang Yesus pencuri? Maksud tanpa diketahui. Maksudnya ini kan istilah Oh, bahasa. dia datang tanpa diketahui. Hanya Iya, permainan begitu. kata. Oke, siap paham. Iya, betul. Oke, sudahlah. Nanti Sri, sabar, kita saya ulang lagi, sambut. nanti kita ulang lagi. Iya, saja. oke, siap. Sri, Nanti bagaimana kita ulangi kabar lagi. Sri? Iya, sabar, saya sambut. Sri, Dek, Adek. Sri sudah lihat kan? Ternyata Sri punya guru ini. Jadi besok-besok Sri berguru kepada Abang Loading saja ya. Oke, Bang Jenriko, sehat selalu ya. Terus belajar, jangan lupa PR-nya tadi. Ya. PR-nya tadi, jangan lupa. Oke? Oke. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya sudah hadir ya. Ya. Saya sudah capek juga ya. Itu kan sampai capek sama saya kan, kasihan. Tidak bisa, tidak ada satu jaminan pun Yesus kepada orang Kristen itu tidak ada. Tidak ada. Begitu. Kalau ada, saya tutup komal saya ini. Teman-teman, kasih kencang love orange dong, teman. Ada kah? Tidak ada. Tetapi kalau konsep keselamatan, Masya Allah Bang Sahat, terima kasih. Tetapi konsep keselamatan kepada Allah, kepada orang Islam itu banyak. Innal janna muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, seluruh umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Gitu. Maka sahabat bertanya, "Kila ma wa ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu?" Maka orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, begitu.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan istiqamah tetap dalam pendiriannya, dan ketika dia meninggal nanti maka dia jangan bersedih hati melainkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fussilat ayat 30. Gitu. Iya, ndak ada jaminan Yesus kepada keselamatan, kepada kekristenan, tidak ada. Siapa yang bilang ada, silakan naik, coba buktikan sama saya, tidak ada. Wong Yesus itu diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ketempelan. Silakan, buat teman-teman Kristen di tap-tap layar, dibantu teman-teman kasih kencang tap-tap layar. Iya, pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-5. Masya Allah, makasih Bang Ijon. Ya, Kapten. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Islam Kristen Bang? Muslim ya? Saya Muslim Poso Bang. Saya cuma minta 1 menit saja Bang. Oke, siap, silakan. Waktunya. Kalau ada teman-teman kita yang menghinakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, hinakan balik dia Bang. Itu pesan saya. Apabila ada yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengancam, saya cuma hinakan balik dia Bang. Siap, nanti saya terapi kalau dia menghina Rasulullah, nanti saya terapi ya. Oke Bang. Oke Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, siap. Siap, terima kasih ya. Masya Allah. Ya, begitu, karena kami orang Islam itu begitu. Ketika kalian menghina pribadi kami, itu biasa saja. Kalian mau bilang, oh loading itu miskin, loading itu botak, loading itu tinggal di kampung, itu tidak masalah. Wong apa yang kalian bilang itu benar, saya tinggal di kampung. Tapi jikalau kalian menghujat Allah dan Rasul, itu bukan lagi kalian menghadapi saya, tetapi kalian menghadapi bermiliar-miliar umat Islam yang ada di dunia ini. Begitu. Iya, silakan pasien selanjutnya. Begitu. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar, jangan lupa love orange, dibantu dulu teman-teman. Love orange. Soalnya kalau love orange itu kita punya apa? Kita punya algoritma TikTok, dia naik. Gitu. Makanya saya selalu minta sedekah dari kalian, minimal 1 orang 1 love orange begitu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Kita diskusi dengan santai. Teman-teman, suara saya aman kan? Tidak ada gangguan kan teman-teman? Ya, silakan. Masya Allah, hidayah. Makasih Bang Kidrop, makasih abangku, sabar. Sri naik, mana Sri? Ya, Masya Allah, terima kasih abangku, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih. Ya. Pasien selanjutnya. Aduh, Assalamualaikum Bang. Waduh, pencet lagi ya. Waalaikumsalam. Oke, pencet enggak apa-apa Bang, denda 50.000 saja. Assalamualaikum. Siap abangku. Siap abangku, siap. Iya, Bang. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Ya, makasih teman-teman. Nyoni makasih, Masya Allah. Siapa lagi yang kita cari? Coba ini, Sis Audrel. Diterima tidak ini? Bang Joy, makasih Bang Joy. Sesi tawuran guys. Iya, kita cari sesi tawuran dulu ya. Ya. Oke, sabar. Ya, judul ini tidak dibuat-buat, masalahnya susah sekali.
Hade. Ya, Hade. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hanya sekedar informasi, setiap malam saya nonton live itu aja, Bang Ustadz. Lanjut, Siap, lanjut. abangku. Terus. Siap, terima kasih. Siap. Kenapa ini ndak bisa buat tema ya? Lalut sekali ini apa ini? Dia sudah heng-heng. Sabar. Iya. Oke. Pasien selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum Bang Lodin. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, sehat-sehat selalu ya. Ya, salam dari Palu. Tapi sama-sama Maluku Utara. Oh, Masya Allah. Siap. Ya, Bang Lodin. Saya tadi di kemarin ini juga Bunda Nora tadi ada yang hujat toh. Jadi saya tadi kebetulan juga kemarin malam Gurunda juga WA saya. Itu kita mau cross check yang mengaku murtadin yang dari Makassar itu loh, Bunda Sri, siapa itu, Sri Ningsi. Kemarin beliau WA saya, abangku cross check nomor ini yang bersangkutan. Cuma kebetulan kemarin alatnya lagi error. Informasi nanti aku sampaikan sama beliau. Oh, siap. Ya, di bawah saya. Siap. Terima kasih. Selalu Siap. orang-orang Ternate ya. Siap, abangku. Siap. Siap. Insya Allah. Kasih Bang Lodi. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau bagian dakwah juga, tetapi dakwah beliau itu dakwah yang tidak dipublikasikan. Dakwah yang luar biasa, yang sangat mantap lah ya. Iya, Christine. Katanya murtadin itu. Ibu itu lagi dicari tahu, semoga cepat dapat ya. Amin. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan ya. Iya, oke, kita Adrian. Halo, Adrian. Halo. Adrian. Adrian. Berat, saudara-saudara. Adrian. Adrian. Aduh. Ya, buat teman-teman semua dikencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman, kasih kencang lagi. Ya, sabar ya teman-temannya. Kita sudah mulai lalut lagi. Ya, tema belum ada masalahnya. Sabar teman-teman. Kenapa Anda bisa buat tema ya? Tema kemarin ada kok, ini sudah tidak bisa lagi. Kenapa ya? Sabar. Turun dulu pimpinan. Apakah kita rungkat dulu baru naik ulang atau gimana ya? Soalnya ndak bisa ini buat tema ini. Lalut sekali dia. Dia tidak mau terbuka ini. Kenapa ini? Tuh. Ya, lanjut aja ya. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ya. Mana ini oten-oten ini? Nggak ada oten yang naik ini. Makanya kita datangi di komal-komal mereka ini. Rungkat dulu bang.
Ya mesti rungkat dulu mungkin ya, baru kita lanjut buat tema ini. Ya, tanggung sudah hampir 3M. Ya, dipecahkan dulu 3M teman-teman. Kasih kencang dulu. Siapa tahu ada 1-2 ekor yang mau mampir. Ya, sabar. Sabar ya teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Kasih umpan dulu. Ya sabar. Masih lalot-lalot di tempat saya nih. Saya gerak-gerak begini dia agak lalot-lalot nih. Bergerak nggak bisa ini. Dia kayak berat sekali kita mau. Iya HP panas. Makanya kemarin saya beli ini apa? Aduh mana lagi nih. Kipas untuk HP. HP panas. Ini kalau goreng telur bisa masak telur di sini. Ya, silakan pasien selanjutnya. Sabar ya teman-temannya. Apalah teman-teman kita rungkat dulu lah. Nanti baru kita ulang ya. Nanti baru kita live ulang ya teman-teman. Saya bersihkan dulu dia punya sampah-sampah mungkin ya. Soalnya panas juga ini HP nih. Makanya saya mana ya? Aduh, susah juga nih. Siap. Kita rungkat dulu, nanti baru kita live ulang. Saya bersihkan dulu. Oke? Siap, terima kasih semua teman-teman ya. Boleh dikencangkan dulu sampai 2M kalau bisa. Ada yang bilang jangan tunggu 3M. Iya, kita tunggu 3M. Iya. Mau pasang ini tapi biasa lalot kan kemarin. Ya dibantu dulu tap-tap layar kasih gas dulu teman-teman. Baru kita bersihkan. Coba kita satu dulu. Saya sambut saya punya abang dulu, Abang Gusti Dopo ini. Ya Popo. Gimana? Gusti Popo. Abang tahu baca nggak, Abang? Abang tukang baso, mari sini, Gusti mau beli. Abang tahu baca enggak, Abang? Bahaya ini. Iya, Gusti Popo kan? Dopo. Saya Udah, kira Bang. Popo. Abang tidak tahu baca. Janganlah marah-marah. Ini Udah, saya tidak marah, Bang. Tapi Abang kayaknya tidak tahu baca, Bang. kenapa marah-marah, Bapak? Bapak seharusnya naik ke sini itu Bapak sebagai menasihati sebagai seorang anak. Bukan Bapak turun ke sini Bapak itu. Bapak ini. Bukan, Bang. Saya hanya mendengar saya punya anak ini tidak tahu baca. Gusti Dopo kok bilang Popo. Bagaimana? Iya, nih, Abang? barang tadi dia tertutup dengan ini. Dia ini tertutup, makanya saya bilang, Gusti Popo. Ternyata Abang. Gusti Dopo. Masih ada Gitu. motor yang mau ditarik ini, Abang. Kenapa? Masih ada motor yang mau ditarik. SK-nya atas nama siapa? Kasih sama saya. Begini ya, Bang. Tidak perlu lagi. Daripada Abang tunggu di sini, tunggu koin, tunggu mawar, kasihan. Kita tarik motor aja, Bang. Bro, seandainya kamu dapat SK terus penarikan di Maluku Utara, potong saya punya jari syahadat kalau kamu bisa tarik kalau mobil itu ada sama saya.
Begini. Bang tidak Jangan kau kasihan, Kak? sosok setiap daerah dia punya singa ada itu. Jangan kau di situ kau minta-minta. Coba kalau banyak banyak mobil yang pelarian dari Palu datang ke Ternate, coba kamu turun dengan gerombolan, kamu bisa tarik mobil di Ternate sini. Coba kau potong telunjuk syahadat saya kalau kau bisa tarik itu. Jadi begini, Bang. Syahadat apa nih, Bang? Coba. Syahadat Begitu. apa? Saya tanya dulu. Tidak Syahadat ada apa? sekarang kau mau tarik-tarik mobil, kau tarik itu orang yang kredit Tuhan tidak bayar tuh, kau tarik itu. Kutanya sama kamu dulu, sabar, tahan. Kutanya sama kamu, seandainya orang kredit patung Tuhan, dan mereka tidak mampu bayar, apakah kamu mau tarik patung Tuhan? Apa saya tanya? Tidak, saya tanya, kau jawab itu, bisa tidak? Jangan lari dulu, Bang. Jangan lari. Syahadat apa yang Abang maksud? Syahadat apa yang Abang maksud? Kalau kamu dapat SK untuk penarikan mobil di Ternate Maluku Utara, dan selagi saya masih ada di sini dan saya tahu, itu mobil itu tidak bisa kau tarik kalau ada saya di situ. Abang, yang namanya orang berkredit, Bang. Orang sudah bayar, Bang. Sebagai manusia yang beriman, kita itu punya belas kasihan. Yang menarik itu adalah keputusan pengadilan, Bang. Nah itu, kau orang pengadilan atau preman? Biarkan orang pengadilan yang turun tarik, bukan kau sosok. Sekolah pun tidak lolos, kau mau tarik-tarik kendaraan Begini, orang. Bang. Sembarang saja kau itu. Jangan dulu marah, Bang. Bukan Jadi marah, tidak boleh jangan begitu. stigma. Semua ada Jangan dia punya stigma prosedur. orang. Jangan stigma orang bilang sekolah atau tidak. Jangan stigma orang bilang bukan pengadilan. Jadi begini, Bang. Bagaimana? Coba. Matel itu, mata elang itu bisa menarik. Tapi lebih Nggak bagus. nggak bisa. Dengar dulu. Lebih bagus kalau dia punya bawa SK pengadilan. Itu Abang dengar dulu baik-baik. Nggak bisa begitu. Pengadilan punya jurusita itu ada. Jangan kau tipu-tipu orang di sini. Sudah tipu jemaat, kau mau tipu orang. Nggak boleh begitu. Begitu. Bang, Jangan kau ajarkan jangan. saya itu. Saya juga orang Tadi- lapangan. Saya dengar tadi Abang bilang lari ke jemaat. Ini bagaimana jemaat? Saya tidak punya jemaat, Bang. Saya ini adalah orang Kristen biasa aja, Bang. Tidak perlu jemaat-jemaat itu. Makanya kalau orang Kristen biasa, belajarlah dengan baik. Biar kamu bisa Tidak. paham. Saya lihat Abang ini, kemarin kita pernah masuk kan kemarin, atau baru kemarin. Abang bilang mari kita tarik motor. Saya bilang kalau ada fidusianya jelas, ada keputusan pengadilan, mari kita tarik sama-sama. Nggak bisa. Keputusan pengadilan Nggak itu bisa. yang menentukan, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa bagaimana, Bang? Oke, kutanya sama kamu ya. Teman-teman izin sedikit. Kutanya sama kamu. Bang. Iya, sabar Ada dulu. cuma kita dua. Sabar dulu. Mungkin Abang tanya orang di bawah. Nah, Iya, oke. Kutanya sama kamu. Setiap penarikan kendaraan harus ada sertifikat fidusia. Itu kalian salah satunya harus ada itu. Benar? bukan sertifikat, Bang. Iya, sabar Itu dulu, sabar. Iya, sabar. Sabar dulu, ya. Kamu kalau pergi tarik kendaraan, kamu bawa sertifikat fidusia atau tidak? bukan sertifikat. Sertifikat fidusia kau bawa tidak? Bukan sertifikat. Yang kita bawa itu adalah keputusan pengadilan bahwa dia Iya, bisa ditarik. sertifikat fidusia dibawa juga atau tidak? Dia harus dibawa kalau memang Oke. ada. Oke, sertifikat fidusia itu dibuat di mana? Dan bagaimana cara membuatnya? Coba kalau kamu tahu. Bagaimana cara membuat sertifikat fidusia itu? Bagaimana caranya? Harus dari mana, kemana, dan kemana? Coba. Saya kasih jelas adalah cara menariknya, bukan persoalan dari mana ke mana itu saya tidak tahu. Saya bukan penarik motor, Bang, sama seperti Abang. Mudah-mudahan Allah tidak kasih jumpa kita di lapangan. Kalau kasih jumpa, coba saya mau lihat kamu punya berani kau tarik motor di depan saya. Abang di tempat lain, saya di tempat lain, bagaimana? Mau ketemu, Bang? Ya mudah-mudahan kau dapat dari sana SK turun di Ternate sini. Mudah-mudahan. Gitu. Mudah-mudahan kau dapat SK terus kau turun di Ternate, kau tarik mobil di daerah saya. Coba saya mau lihat kau berani tidak itu. Jadi Gitu. inilah kelebihan orang-orang yang terlalu percaya dirinya tinggi. Bagaimana Abang lihat saya punya muka? Tidak bisa, bukan Saya percaya penarik diri, tidak motor. bisa. Begini, Kalian itu saya- preman. Bukan. Karena memang Abang- kalian itu agama penjajah.
Kan agama penjajah, makanya jadi preman, suka tarik orang punya barang-barang, habis tarik tidak bawa ke dealer baru kalian jual. Saya bukan Kau pikir saya tidak tahu? Coba kau tarik Abang di itu sini. menstigma Tuhanmu orang, sekalian itu kau bawa membuat- ke sini ndak bisa. Kau Itu yang turun membuat- penarikan, kau bawa Tuhanmu di sebelah Paulus juga ndak bisa tarik mobil itu. Coba kau tarik mobil sama saya. Coba Itulah kau tarik abang. mobil sama saya. Coba kalau kau tarik coba. Orang melihat orang cuma dari tampangnya. Ini kan kasihan abang ini. Abang ini punya Bukan, intinya tidak bisa. Intinya tidak bisa. Ya, Jangan kau banyak-banyak kasihan. bicara situ. Kau itu tidak tahu apa-apa. bukan intinya saya mau jelaskan sama abang dan pengikut-pengikutnya abang itu menstigma semua orang dengan tampang seperti saya itu sama. Itu kasihan abang. Sama bagaimana? Siapa yang bilang kau punya muka sama dengan siapa? Tidak ada bilang sama. Nah, ya makanya berpikir belajar bagus-bagus kata-kata saya. Jangan langsung oke. main. Oke, Ya, silakan. gitu. Silakan. Coba. Sekarang Ya, kutanya Bang. sama kamu dulu. Sabar. Pelan-pelan ya. Saya mau bicara dulu, Bang. Oke, siap. Jadi, Bang jangan menstigma, jangan apalagi tadi bilang baku ketemu saya di Palu. Apa kan tahu saya di Palu? Iya, mudah-mudahan satu ketika kamu dapat SK penarikan kendaraan di Saya yakin Ternate. kalau abang kita dua ketemu, abang langsung syahadat. Langsung syahadat bagaimana? Misalnya satu hari 5 kali kok. Saya tadi tanya sama abang syahadat apa yang abang maksud? Abang kumyu putar. Jawab dulu. Tadi abang bilang saya mau syahadat itu syahadat apa? Syahadat sebagaimana Yesus syahadat. Ya makanya saya bilang syahadat apa tadi? Abang tidak Syahadat jawab. sebagaimana Yesus syahadat di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Ini Islam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Abang Nah, bicara apa? itu abang bicara di apa? Alkitab. Abang bicara di Alkitab Apa? toh? Dua, Yang ada- Alkitab dan Al-Quran. Ya Al-Quran saya nggak tahu lah pakai bahasa Arab. Susah juga, Bang. Terus kalau Alkitab pakai bahasa apa? Ya, abang tadi yang ngomong tadi sudah betul itu abang ngomong tadi. Sudah betul. Terus kenapa kau tuhankan Yesus kalau kau sudah tahu dia utusan? Jangan abang. Kenapa abang ngomong itu? Sedangkan abang tidak tahu bahwa itu dia. Kenapa kau tuhankan dia kalau kamu sudah tahu dia utusan? Tidak, Kenapa saya kau tidak pernah- tuhankan? Ya, saya mau tanya kembali lagi kepada tadi. Abang kutip kembali ayat lagi Alkitab. kepada tadi. Berarti abang Tidak akan sempurna iman seorang loading apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Paham? Tapi kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, kamu akan berhadapan dengan saya itu. Selagi kamu menuhankan Yesus pakai Bible, maka kamu akan berhadapan dengan saya. Karena kenapa? Saya tanya kepada Yesus, Yesus, apakah kamu Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus, Bapak Dopo mengatakan kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan, babi. Coba. Matius 7, 21, 22, 23. Coba kamu baca. Abang, kalau Ya. abang pakai Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana nanti jadinya umat-umat Islam yang lain kasihan? Kalau abang pakai panduannya semua pakai Alkitab tuh, pakai yang Maksudnya Al-Quran lah, Bang. maksudnya pakai apa? Enak bicara bagaimana orangnya. Maksudnya pakai apa? Bingung kan abang? Maksudnya begini, tidak usah pakai Alkitab karena penontonnya abang ini banyak teman-teman Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kamu bilang apa? Saya bingung apa? Abang bicara agamanya abang aja, kayak begitu kan? Lebih Ah, bagus terus? toh. Terus? Abang kutip-kutip Alkitab kan kasihan. Nanti apa kurang literasi di Al-Quran kalau Oke. abang pakai ini. Oke, saya tanya sama kamu ya. Saya tahu maksud kamu. Kutanya sama kamu apa arti Alkitab? Sehingga kalian pakai Alkitab. Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa apa? Kau jawab dulu, Alkitab itu bahasa apa? Kami orang Islam tidak akan mengganggu kalian kalau kalian tidak akan mengganggu kami. Kata Rasul itu kata dari mana? Kata Allah itu kata dari mana? Kata salib itu kata dari mana? Alkitab itu dari mana? Apakah dari Kristen atau dari Islam yang dicuri oleh orang Kristen taruh di kitabnya?
Kalian ini yang menistakan, kalian yang mengganggu, baru seakan-akan kalian itu mengatakan bahwa oh kami ini teraniaya. Untung kau tidak bertetangga sama saya. Kalau bertetangga, saya urus kamu pindah di RT lain. Kenapa Islam sama Hindu biasa saja? Kenapa Islam sama Bunda biasa saja? Kenapa Islam sama Kristen selalu jadi perdebatan satu sama lain? Karena Hindu, Buddha mereka berdiri dengan kepahaman mereka sendiri. Tetapi kalian Kristen sudah tahu Tuhan kalian namanya Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa. Kalian ganti menjadi Allah. Kalian sudah tahu Allah itu Tuhannya orang Islam. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Kalian mengambil kata Allah taruh di dalam Bible. Dan kalian mengatakan dia beranak, mempunyai anak. Apakah itu bukan penistaan yang luar biasa kepada Islam? Baru seakan-akan kalian mengatakan bahwa kalian ini dihadrik, di begini. Padahal pendusta kalian, penjajah kalian itu. Mencuri tetapi merasa bahwa itu miliknya sendiri. Coba. Omong dulu, habis itu saya bicara ya. Oke, sekarang kamu jelaskan sama saya. Di dalam Bible kalian ada namanya Rasul, ada kata Allah, ada kata alim ulama, ada kata Alkitab. Itu bahasa apa? Silakan, saya berikan kamu omon. Silakan. Saya mau tanggapi dulu abang bicara tadi yang panjang lebar. Saya tanggapi dulu. Saya tanya dulu, abang, itu yang namanya Kristen itu hadirnya kapan? Duluan tuh orang Kristen, bang. Abang bilang kami mencuri kata-kata Allah. Sudahlah, bang. Abang Istrinya cabut, dia punya hotspot ini. Inilah kalian kan, pencuri, penista, baru kalian tidak tahu. Seakan-akan kalian itu, oh Islam ini selalu menyerang kami, Islam selalu mengganggu kami. Padahal tidak. Kalian yang sudah tahu agama kalian dari Yunani, mau pakai istilah-istilah bahasa Arab. Lupa bang. Lupa astaga. Mau Kristen duluan, mau Islam belakangan, itu bukan urusannya di situ. Mau kalian duluan, tetapi adakah tidak di original teks kalian itu kata Allah? Ada tidak? Oh tidak ada. Terus dapat dari mana kata Allah di original teks kalian? Bagaimana kalau di original teks tidak ada kata Allah, tiba-tiba di terjemahan ada kata Allah? Coba. Mau kalian duluan, mau Islam belakangan, di original kalian itu utusan dinamakan apa? Apostolos. Coba, kenapa diterjemahan menjadi rasul? Sementara rasul itu adalah bahasa Arab. Coba. Itu yang kalian pikir. Kalian yang mulai menjajah, kalian yang mulai mengganggu Islam, baru kalian seakan-akan kalian itu terganggu. Sudah cukup, kami diam saja. Begitu. Ya. Itu kalau bahasa sini bilang papancuri. Begitu. Masya Allah, makasih Bang Khadirob. Makasih. Begitu. Kalian sudah tahu Tuhan kalian di original teks namanya Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dewa atau jadi Tuhan. Kenapa tidak pakai dewa atau Tuhan? Tetapi kalian pakai kata Allah. Kalau ujung-ujungnya kalau bukan untuk memurtadkan orang. Coba. Kenapa kalian pakai kata Allah? Sementara kalau kita lihat di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah Tuhannya orang Islam. Coba, kenapa kalian pakai kata Allah? Kenapa tidak pakai kata lain? Pakai apa? Theos kah? Kalau tidak mau dengan Theos, pakai tesi. Kalau tidak, tisu atau tusa atau tikus. Pakai kata itu ganti. Begitu, jangan pakai kata Allah. Makanya kenapa Islam dengan Buddha tidak pernah saling berdebat? Kenapa Islam dengan Hindu tidak pernah saling berdebat? Kenapa Islam dengan Konghucu tidak pernah saling berdebat? Karena mereka berdiri dengan kepahaman mereka sendiri. Tetapi kalian ini, la ilaha illallah, kitabnya orang Yahudi ambil, Tuhannya orang Islam dipakai, baru merasa miliknya sendiri. Inilah anak pungut. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Yahudi dan Islam itu bersaudara, ya, ibaratnya bersaudara dalam satu bapak beda ibu.
Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, ini Oten ini keluar jalur. Makanya Islam itu kalau perempuan ada binti, kalau laki-laki ada bin. Kalau Yahudi, perempuan ada bat, laki-laki ada ben. Nah Oten tidak ada binti, tidak ada bin. Kalau ada dua, perempuan binti-binti, laki-laki beleng-beleng. Gitu. Baru seakan-akan rasa terjolimi, seakan-akan, oh kalau kalian ini begini, kalian ini begini. Tidak ada begitu, saudaraku ya. Begitu. Kalau mau aman-aman saja, berdiri dengan kalian punya istilah-istilah sendiri. Dari mana agama kalian? Dari Yunani, pakailah. Matius, Markus, Lukas, Capticus, Uranus, Neptunus, Titanus, Capticus. Pakailah itu. Saudaranya di mana Bang, Islam sama Yahudi? Ini satu lagi nih. Buka kamera. Cepat. Bukannya Allah mengutus Yahudi jadi... Turun di bawah kau. Orang lagi fokus-fokus lagi mode serius, kau naik pun mau menghujat. Saudaranya dari mana? Baca Yohanes 17:9. Apa kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Terus kalian Kristen di Indonesia, jangankan sedikit doa, ampas doa tidak dapat. Silakan buat teman-teman Kristen. Ya, pasien selanjutnya. Kepencet. Oh, kepencet. Enggak apa-apa, Ya, salah pencet. Ya, Ya, salam kalau salah buat pencet enggak apa-apa. Bang Siap. Loding. Daripada salah Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siap. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Oh iya. Tuh kan, kalau Islam itu salah pencet langsung minta maaf, padahal tidak dapat dosa. Maaf Bang, saya salah pencet. Padahal salah pencet itu tidak mendapatkan dosa. Tapi dia minta maaf. Oten salah sembah, sombong, minta ampun, menghujat. Hidayah ya Allah. Pasien selanjutnya. Goblok, bukannya Islam itu Nah kan, dilarang. nah kan, sudah saya bilang kan. Nah kan, saya bilang ya naik kerasukan semua kan. Inilah risikonya kalau saya bernarasi. Goblok. Nah kan, tuh. Kalau ngomong itu pakai data loh. Nah kan, Yeremia 4 nomor 4. Sungguh bodoh umatku, sangat tolol mereka. Ayo siapa? 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Ayo. Di luar dari Islam itu harus kalian perangi. Perangi orang-orang seperti kamu begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau kamu sopan, maka kami akan tunjukkan kami lebih sopan daripada kamu. Tapi kalau kamu tunjukkan bahwa kamu itu jahat, maka kami akan menunjukkan bagaimana mendidik penjahat itu. Kan sudah jelas tertulis di situ. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Bukan tertulis di situ, perangilah orang-orang yang menyayangi kamu. Bukan. Jadi ketika kamu naik di atas komal dan kamu berperilaku sebagaimana manusia, sopan santun, maka saya akan berperlakuan 2 kali lipat, 1000 kali lipat sopan daripada kamu. Begitu. Karena ketika kamu naik di komal saya dan kamu sopan, terus saya menghujat kamu, saya menghadrik kamu, berarti yang marah sama saya bukan kamu, tetapi orang Islam sendiri, netizen saya sendiri yang akan marah. Itu si loading ada Kristen sopan begitu kok dia kasar-kasari. Yang marah, Kristen pula. Yang marah Islam pula, netizen pula marah sama saya. Tetapi jikalau kamu naik dan kamu menghujat, nah, siap-siap kamu disiksa. Karena Oten itu, kalau karakter saya menghadapi Oten itu 2. Kalau bisa dibina, ya kita bina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan saja. Kan? Nanti menjadi sampah dunia. Silakan. Pasien selanjutnya. Nggak jadi rungkat-rungkat kita dari tadi. Kalian yang mencuri istilah-istilah Islam. Masa di dalam Bible itu alim ulama ada? Alim ulama itu dapat dari mana?
Tapi lalut loh, panas HP teman-teman kita apa dulu ya? Lalut sekali HP saya nih. Berat sekali, nggak bisa mana. Salam dari Marukurubu CB. Siap. Ya. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Kasih kencang. Iya. Sabar. Ini lalut sekali nih. Sabar ya teman-teman. Oh, sabar. Nah, ini. Naik di atas, Bang. Jangan cuma tapping-tapping di bawah. Naik di atas. Kita diskusi di atas. Lalut sekali jaringannya ini. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naiklah. Kita diskusi di atas ini. Ya. Ya, halo, Singaraja. Ya, halo. Assalamualaikum, Bang. Islam Kristen. Sepuro nih. Kita pencet, Bang. Oh, nggih. Yo. Assalamualaikum. Dipencet dia. Teman-teman kita rungkat dulu ya, teman-temannya. Kita apa dulu ya? Kita bersihkan dulu, nanti kalau bisa nanti kita live lagi. Mana si Nekon tadi? Mana Nekon tadi? Nggak ada dia Nekon ini. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Bang Asga. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Loding beneran mau off atau sekedar mau bersihin itu doang? Bersih HP, bersihkan dia punya sampah itu kan. Lalu sekali tidak bisa bikin tema saya dari itu tadi. Bang Loding tinggal swipe aja, nggak usah ditutup live-nya kan. Sayang juga tap-tapnya udah 3M kan. Tapi gimana? Keluar saja, keluar. Itu kan ada tinggal langsung di swipe ke atas. Paling Bang Loding terjeda dulu sebentar, dilihat penonton, terjeda sebentar. Habis itu pergi ke pengaturan, habis itu kosongkan ruang tuh. Oke, kita coba ya. Ya, cek. Bersihkan nih, saya keluar tadi, sabar kita coba buat temanya. Mungkin pengaruh jaringan Bang ya. Iya, jaringan sih harusnya aman Bang Loding sih. Ini Bang Loding emang belum liatin muka nih. Kenapa? Belum kasih lihat wajah Bang Loding sekarang. Oh, ini kamera belakang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sabar. Kirain buram.
Masih nge-lag nggak Bang Loding? Masih berat nggak? Masih, dia ini saja putih-putih semua, putih. Yang ketawa-ketawa di bawah semua putih habis. Iya, itu dia Apakah lagi sudah ngedownload ganti dulu. kulit Kak di bawah semua ini? Itu lagi Kok putih profilnya? itu lagi ngedownload dulu sebentar itu. Dia lagi ngedownload itunya. Oh. Fitur-fiturnya sebentar karena habis hapus caca kan. Jadi di-download dulu sama. Ini Bang Asga punya gambar saja gelap ini. Belum on cam. Ini baru on cam nih. Kalau Belum kelihatan di sini, masih gelap. Pokoknya kelihatan gelap. Ini kelihatan nggak? Nah, ini sudah kelihatan. Tuh Nah, kan? Tuh, mudah-mudahan orang ganteng langsung dia apa ini ya? Bisa buka tema. Tapi kalau bikin tema yang di atas itu gimana Bang Asga? coba Bang Loding pencet yang ada multi gambar tempat biasanya ngelihat tamu request. Sudah. Nah, pencet itu, habis itu ada 3, di situ ada tulisan pengaturan, di tengahnya itu ada kayak papan-papan kecil 2. Oke, Bagian kita tengahnya. masuk multi. Nah, kita masuk multi di sini kan Di ada ujung kanan atas ada kecil-kecil dia, ada 3 berbaris kan, ada pengaturan setting gitu tulisannya, di tengahnya ada papan. ya, Itu sudah. pencet. Ya, baru Habis itu ada tulisan header gitu tulisannya. di sini Udah yang kita buka ini cuma papan hitung mundur untuk petunjukan live kompetensi tamu, sama itu audisi petarung, Header nggak ada, estimasi header gitu petarung, tulisannya. header, sabar kita cari. Dia barisan di bawah papan tulisannya. Yang ada cuma cari jodoh. Oke. Bagaimana yang ada cari jodoh ini? Sabar ya teman-temannya. Saya ini memang gaptek sekali ini. Coba dipencet Berat. papannya. Oke, kita buka di pengaturan dulu kan, baru kita klik papan. Enggak, Begitu. bukan pengaturan, multi. Kan pencet Oke, gambar-gambar multi. orang, multi. Nah, di pojok itu ada tulisan jangan pengaturan, pilihnya. Di samping pengaturan itu ada kecil dia kotak. Kotak kayak kotak begitu. Nah, itu kita pencet. klik. Baru Ada tulisan header nggak di situ, header? Header tidak ada, yang ada cuma audisi petarung box, cari jodoh, 1 atau tulisan vs 7. yang dia itu bisa dipencet, tinggal ngetik gitu. Tinggal diketik tuh di situ tulisannya. Cuma papan hitungan mundur. Papan, coba pencet papannya Bang Loding. Di situ bisa nggak? Dia header tulisannya biasa itu. Kalau nggak muncul di Bang Loding, mungkin ada bahasa lain di situ. Maksudnya biasanya beda yang biasa muncul di handphone saya. Nah, ini ada yang papan, baru kita ketik. Coba kita ketik ya. Ya, coba ketik. Biasanya munculnya malah ke komalnya itu, bukan yang di atas itu. Coba kita tes, coba. Sabar. Memang berat ini. Iya, tulisan papan sama iya ya, header sama dengan papan ya. Di efek bukan. Kalau yang efek itu beda lagi temanya teman-teman. Itu yang stiker yang masuk Bang Loding itu stiker itu. Tambah teks. Nah, baru kita tulis, coba. Sabar. Oh, ini boleh nih. Sabar Bang ya. Sabar. Ini kasihan juga kalau misal dirungkatin tadi tuh lagi nonton, lagi nyimak. Kasihan teman-teman udah tap 3M ini. Masa diulang lagi? Oke, dia berat sekali ini soalnya. Sabar. Tuh. Coba kita buat oten dengan saya. Dia timbul tidak? Kita lihat. Nah, ke sini munculnya. Harusnya Oh iya ya, dia muncul ke sini ya. Bukan yang itu. Harusnya ada di atasnya itu. Masih berat, Bang. Kita apalah saja ya. Kita rungkat dulu lah ya. Baru kita live ulang lah, enggak apa-apa. iPhone mana iPhone? Kenapa? iPhone Bang Loding mana?
Ada ya, ndak tahu pakai iPhone saya. Ndak tahu Kalau pakai iPhone lancar, saya, Bang. lancar Sentosa tidak akan ada tuh macet-macet tuh. Mau Kalau pakai murah, iPhone lancar mahal kah? sama aja. iPhone mah lancar, tidak ada dia macet-macet itu. Oh, siap. Oke, kita coba apa dulu Bang Asga ya? Kita rungkat Siap, dulu ya, kita Iya. bersihkan dulu ya. Saya sambil Oke, nyimak. teman-teman semua kita rungkat dulu. Mungkin apa? Tidak sampai setengah jam lah. 10 menit lah kita live ulang ya Bang Asga ya. Siap Bang Loding. Oke, siap. Oke semua teman-teman. Assalamualaikum